Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk bergabung di webinar Manajemen Keuangan Internasional Jilid 3. Kami di sini mengangkat tema meminimalisasi risiko fluktuasi kurs falas dengan hedging untuk perusahaan ekspor-impor. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, selaku pembicara, saya Makma Bumi Rahmani, AMDAK, dari Universitas 11 Maret Surakarta. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan profil singkat saya. Nama lengkap saya adalah Makma Bumi Rahmani. Pada tahun 2017 sampai dengan 2020, saya belajar di Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan D3 Akuntansi, kemudian melanjutkan studi saya mulai dari tahun 2020 hingga sekarang di program Sarjana Akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian saya berpengalaman magang di PT Sinkor Indonesia pada konsultan Division Intern pada tahun 2020. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan, memaparkan terkait dengan meminimalisasi risiko fluktuasi kurs falas dengan hedging untuk perusahaan ekspor-impor. Adapun 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah apa sih dampak perubahan mata uang asing, kemudian apa itu lindung nilai atau hedging, kemudian derivatif instrumen itu apa saja dan itu apa, kemudian ada yang terakhir future contract hedging dan swap contract hedging, mana yang lebih kecil resikonya, seperti itu. Nah, next. Jadi, suatu perusahaan yang melakukan perdagangan internasional itu tidak dapat menghindari risiko foreign exchange, ya, pertukaran mata uang asing. Bahkan perusahaan yang tidak melakukan perdagangan internasional pun secara tidak langsung akan terpengaruh dengan risiko foreign exchange tersebut, gitu. Nah, hal ini dikarenakan adanya perubahan kurs valuta asing atau falas yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di dalam negeri, sehingga akan berpengaruh pula terhadap cash flow perusahaan. Nah, perusahaan yang melakukan transaksi internasional, terutama ekspor-impor, pada umumnya akan dihadapkan pada risiko perubahan kurs mata uang asing atau memiliki exposure mata uang asing atau foreign exchange exposure, seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih dampak perubahan mata uang asing ini? Jadi, risiko perubahan kurs tersebut mempunyai dampak potensial pada tingkat profitabilitas, kemudian arus kas bersih, dan nilai pasar perusahaan. Nah, hal ini menyebabkan perusahaan multinasional itu atau perusahaan yang bergerak di bidang ekspor-impor dihadapkan pada masalah kemungkinan kerugian transaksi karena fluktuasi nilai tukar. Nah, maka diperlukanlah lindung nilai seperti itu atau hedging ini. Nah, apa sih itu lindung nilai atau hedging? Jadi, lindung nilai atau hedging itu merupakan
strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Di samping tetap memungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Nah, jadi lindung nilai ini sangat diperlukan oleh perusahaan seperti itu. Nah, pada umumnya perusahaan itu menggunakan lindung nilai karena tidak mempunyai kemampuan atau keahlian khusus dalam memprediksi variabel-variabel seperti tingkat bunga, kurs falas, dan harga komoditas. Nah, dengan lindung nilai ini, perusahaan dapat memfokuskan aktivitas utamanya sesuai dengan kemampuan dan keahlian khususnya. Nah, jadi dalam dunia keuangan atau finance ya, ada istilah derivatif, yaitu adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan atau istilah lainnya adalah underlying product. Nah, daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang aset atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Nah, jadi lindung nilai atau hedging ini adalah secara simpelnya adalah suatu teknik manajemen risiko dengan menggunakan derivatif. Itu. Jadi derivatif ini digunakan juga oleh manajemen investasi atau manajemen portofolio, perusahaan dan lembaga keuangan serta investor perorangan untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar valuta asing tanpa mengaruhi potensi fisik produk yang menjadi acuannya atau underlying-nya. Nah, jadi ada banyak sekali instrumen finansial yang dapat dikategorikan dalam kelompok derivatif ini, namun opsi atau kontrak berjangka dan swap adalah yang paling umum dikenal seperti itu. Nah, jadi ada empat jenis instrumen derivatif, yaitu ada forward contract, ada future contract, ada option contract, dan ada swaps contract. Nah, secara mungkin kita bisa bahas satu persatu. Jadi untuk forward contract itu definisinya adalah perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak itu diwajibkan menyerahkan sejumlah aset tertentu pada tanggal tertentu dan akan datang dan pihak lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah tertentu yang dikenakan atas aset pada tanggal penyerahan. Sebagai kesepakatan pribadi antara dua pihak. Forward contract ini diatur secara khusus untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Oleh karena itu, sifatnya disebut private atau bergantung pada pribadi kedua belah pihak. Nah, tujuan dari kontrak ini adalah untuk melindungi kedua belah pihak dari fluktuasi nilai aset yang mungkin terjadi selama kurun waktu tertentu, yaitu sejak kontrak ditandatangani hingga penyerahan atau pembayaran yang dilakukan. Kemudian ada future contract. Nah, atau bisa juga disebut adalah kontrak berjangka. Nah, ini merupakan perjanjian atau kesepakatan untuk membeli atau menjual aset tertentu pada saat tertentu dengan harga tertentu gitu, dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, hal ini senada dengan definisi menurut ada definisi lain juga, yaitu adalah
Future contract ini adalah sebuah alternatif dari kontrak forward yang menuntut penyerahan suatu suatu jumlah valuta asing standar di masa depan dengan waktu, tempat, dan harga yang sudah ditentukan. Nah, future contract ini berbeda dengan forward contract, di mana future contract ini bentuknya sudah standar atau sudah dibuat baku. Kemudian telah disekuritisasi dan diperdagangkan di pasar tertentu di tengah-tengah masyarakat. Nah, kontrak ini tidak dilakukan secara pribadi oleh dua pihak, tapi dilakukan melalui bursa yang terorganisir. Kemudian kita lanjut untuk opsi kontrak, ya. Jadi dasarnya ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada calls, nah ini sebagai hak beli, dan put sebagai hak jual. Nah, pembeli atau calls atau pemilik calls ini memiliki hak membeli aset tertentu pada harga tertentu dan tanggal tertentu di masa yang akan datang. Nah, sebaliknya, pembeli put atau pemilik put ini memiliki hak jual aset pada harga tertentu dan pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Nah, harga dalam kontrak option kontrak ini disebut strike price dan exercise price. Dan tanggal pada kontrak itu disebut dengan maturity date. Nah, gaya opsi ini ada dua lagi, yaitu gaya Eropa dan gaya Amerika. Nah, opsi Eropa dapat di-exercise hanya persis pada tanggal jatuh tempo saja, sedangkan opsi Amerika itu dapat di-exercise kapan saja sepanjang hidup opsi atau selama opsi belum jatuh tempo maupun persis pada tanggal jatuh tempo. Kemudian yang terakhir ada swaps kontrak, ya. Nah, ini merupakan kesepakatan, swaps kontrak itu merupakan kesepakatan antara dua pihak atau perusahaan untuk saling mempertahankan arus kas di masa tertentu selama kurun waktu tertentu juga yang akan datang. Kesepakatan ini ditentukan secara spesifik tanggal pembayaran tunai dan cara menghitung jumlah tunai yang akan saling dipertukarkan atau dibayarkan masing-masing pihak. Nah, biasanya ini di dalam perhitungan itu telah dipertimbangkan nilai yang akan datang, tingkat bunga, kurs mata uang, dan variabel-variabel lainnya yang relevan. Next. Nah, future contract hedging dan swap contract hedging, mana yang lebih kecil resikonya? Jadi sebelumnya kita coba kupas dulu apa sih itu future contract hedging dan swap contract hedging, ya. Jadi futures contract itu adalah perjanjian yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Nah, kemudian future contract ini umumnya juga digunakan oleh perusahaan multinasional untuk pelindung nilai posisi valuta asingnya. Nah, selain itu futures contract diperdagangkan oleh spekulator yang berharap memperoleh manfaat dari prediksinya mengenai pergerakan kurs masa depan. Nah, munculnya futures ini karena pembeli pada umumnya memiliki preferensi yang berbeda atas spesifikasi kualitas, jumlah, dan tempat penyerahan aset dasarnya. Nah, spesifikasi kuantitas dan kualitas ini, underlying assets, initial price, dan besarnya margin bagi kedua belah pihak tetap ditentukan oleh exchange clearing house atau bursa khusus untuk memperdagangkan futures secara terorganisasi. Nah, pembeli kontrak futures itu mungkin menetapkan kurs nilai tukar untuk dibayarkan pada suatu valuta asing pada suatu waktu tertentu di masa depan.
Nah, secara alternatif, seorang penjual kontrak futures menetapkan kurs pada nilai tukar di masa di mana suatu valuta asing ini akan ditukar untuk mata uang setempat. Nah, futures ini adalah kontrak berjangka panjang yang sifatnya itu mengikat dan memberi kewajiban pada kedua belah pihak untuk membeli atau menjual underlying aset tertentu berupa valuta asing juga, terus tingkat bunga, ekuitas, dan komoditas. Nah, berdasarkan tingkat harga yang ditetapkan saat ini yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara cash settlement di masa yang akan datang sesuai dengan expired date yang ditetapkan di dalam kontrak tersebut. Seperti itu. Kemudian, nah, berikut ada contoh sedikit terkait dengan transaksi futures kontraknya. Jadi, jika kita membeli kontrak futures itu pada tanggal 1 April 2015, kualitas komoditas tomat di Italia sebanyak 20.000 kg dengan inisial futures price over 0,5 per kilo. Nah, apabila tingkat harga yang berlaku atas underlying asetnya pada tanggal 1 Oktober adalah 0,9 per kilo, maka dapat kita dapat mereverse posisinya pada saat itu dengan menjual kontrak futures yang sama. Untuk itu, ia akan memperoleh profit sebesar 20.000 dikali 0,4 dolar, yaitu 8.000 dolar. Wow, itu jadi. Nah, uh, instrumen keuangan ini berguna untuk mengalihkan risiko perubahan pada harga sekuritas di masa datang dari satu pihak ke pihak lain dalam kontrak tersebut. Nah, karena itu instrumen futures ini menawarkan suatu cara untuk mengatur tingkat risiko yang ada di pasar finansial. Jadi seperti itu uh, detail dari pengertian dari contoh dari instrumen futures. Nah, next. Ada ciri-ciri dari kontrak futures, yaitu yang pertama adalah daily resettlement atau penentuan harga setiap hari dan penempatan margin atau sejumlah hasil deposito sebagai jaminan diperlukan. Kemudian penjual dan pembeli harus bertemu membandingkan dengan kontrak forward yang dinegosiasikan lewat telepon, sehingga diperlukan suatu lantai bursa atau disebut bid, ya. Kemudian ukuran kontrak pada tanggal penyerahan telah distandarisasi. Kemudian spekulasi publik yang berkualitas didorong. Kemudian mayoritas kontrak futures ditutup lewatnya closing trade sehingga penyerahan tidak pernah dilakukan. Nah, ada pun kelebihan dan kekurangan dari kontrak futures ini, ya. Jadi kelebihan itu dia
lebih kecilnya kontrak futures dan adanya kebebasan melikuidasi kontrak setiap waktu sebelum jatuh tempo. Kemudian enaknya lagi juga kontrak futures yang diperdagangkan di pasar yang terorganisir dengan jelas. Nah, adapun kekurangannya yaitu keterbatasan jumlah mata uang yang diperdagangkan. Kemudian terbatasnya tanggal penyerahan, kemudian kakunya jumlah kontrak mata uang yang disahkan. Seperti itu. Next, nah kemudian ada transaksi swap kontrak. Nah ini transaksi swap ini merupakan salah satu dari transaksi derivatif yang digunakan untuk meminimumkan risiko terhadap depresiasi mata uang. Apakah di dalam pengembalian pinjaman tersebut lebih menguntungkan uh, organisasi atau tidak menggunakan lebih menguntungkan dengan swap atau tidak menggunakan swap. Nah, dalam menghitung nilai pembayaran berdasarkan teknik currency swap, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi, yaitu jangka waktu kontrak. Nah, kurs spot atau spot exchange rate, tingkat bunga dalam negeri, atau home interest rate, dan tingkat bunga luar negeri atau foreign interest rate. Nah, untuk currency swap, itu terjadi pertukaran dua arus kas yang berbeda, menggunakan dua mata uang yang berbeda, dan terjadi dua pokok pinjaman secara konkret. Nah, selain itu, pihak-pihak yang terlibat juga harus membayar bunga berdasarkan bunga yang masing-masing mata uang selama swap berlangsung. Jadi, dalam currency swap terdapat 3 tahapan, yaitu pertukaran awal dan jumlah pokok, kemudian pembayaran bunga, dan pembayaran kembali jumlah pokoknya. Nah, fungsi swap itu ada 6. Yang pertama itu sebagai model investasi. Umumnya adalah investasi jangka pendek. Kemudian sebagai cara lindung nilai dalam menghilangkan risiko. Kemudian berguna juga untuk informasi harga, yaitu mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu di kemudian hari. Kemudian adanya fungsi spekulatif dan membuat fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien. Kemudian untuk mencegah gejolak harga pasar yang ekstrim terhadap underlying assets. Next. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menghitung swap kontrak. Yang pertama itu kita harus menentukan spot rate, ya, entah itu spot rate kurs atau depresiasi atau tenor atau jangka waktu. Kemudian menentukan beban premi yang terdiri dari besar premi berapa persen, kemudian tenornya berapa, kemudian jumlah kewajiban pinjaman atau pokok dan bunganya berapa. Kemudian penentuan pengembalian pinjaman dengan premi, dan menentukan pokok pinjaman yaitu rumusnya adalah bunga pinjaman tambah premi swap. Kemudian menentukan pengembalian pinjaman seandainya tidak menggunakan swap, dan analisis selisih dengan swap dan tanpa swap. Nah, ini lumayan sih. Jadi
Nah, jadi kemudian penentuan. Nah, selanjutnya, jadi future contract hedging dan swap contract hedging ini mana sih yang lebih kecil risikonya? Kesimpulannya untuk nah jadi pada kontrak future perjanjian antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan aset pada waktu tertentu terhadap objek tertentu dengan harga objek transaksi tidak ditentukan, sehingga harga tergantung pasar. Nah, realisasi transaksi ini adalah secara tunai pada tanggal yang telah ditentukan. Nah, penjual kontrak future ini dapat membeli kontrak future dengan pihak lain, sehingga yang berhadapan pada akhirnya adalah pembeli kontrak future pertama dengan penjual kontrak future kedua. Hal tersebut sangat mungkin dilakukan karena dalam pasar yang terorganisir, semua pihak yang terkait harus terungkap secara transparan dan dapat diungkap secara legal. Jadi sehingga dalam pasar future kemungkinan terjadinya kecurangan itu menjadi kecil karena terdapat lembaga pengawas pada pasar tersebut gitu. Nah, alternatif lainnya itu apabila penjual dalam kontrak future itu tidak menguasai objek transaksi atau tidak berminat menjual yang dikuasainya adalah dengan membeli sekuritas pada pasar spot dan menjualnya kepada pembeli future seperti itu. Nah, jadi pada swap kontrak itu lebih menguntungkan karena tidak memakai uang tunai di muka, jatuh temponya panjang dan likuiditasnya tinggi. Adapun currency swap-nya itu banyak dipakai perusahaan dalam melindungi nilai utangnya. Baik, jadi seperti itu mungkin sedikit paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau ada pendapat yang bisa menjadi bahan diskusi, monggo silahkan. Mbak Putri? Gini Mbak, apakah dengan melakukan hedging ini akan menjamin semua perusahaan itu menjadi selalu untung? Oh iya, baik, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi pada prinsipnya upaya hedging itu tidak harus dinyatakan sebagai keuntungan dari perusahaan. Jadi hedging itu paling sederhana dapat ditemukan pada keseharian kita, yakni dalam bentuk pemberian polis asuransi contohnya. Nah, upaya perlindungan dari accident itu membutuhkan biaya premi. Nah, sekalipun tidak terjadi accident, biaya premi tetap harus dikeluarkan. Nah, dengan demikian upaya hedging itu tidak selalu diartikan untung secara moneter, tetapi lebih tepat pada memiliki tingkat tolerable risk, risiko yang bisa ditoleransi seperti itu. Kemudian hedging itu sangat penting bagi bisnis untuk mendapatkan kestabilan biaya ataupun pendapatan. Nah, kestabilan ini dapat menghindarkan perusahaan dari perangkap kesulitan keuangan sehingga jangka panjang dalam situasi baik. Nah, dengan bantuan instrumen hedging ini dapat dilakukan secara natural maupun dengan bantuan instrumen keuangan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk hedging natural itu adalah menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran sehingga tidak terjadi lonjakan keperluan kas seperti itu. Jadi tidak selalu perusahaan yang melakukan hedging itu untung gitu, tapi lebih ke mereka melakukan resiko yang
tidak ingin yang mungkin tidak ingin terjadi seperti itu dengan risiko yang bisa ditoleransi seperti itu, Mbak Putri. Seperti itu, apakah dapat diterima? Oh, baik-baik Mbak Magma. Sangat jelas. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, tapi sepertinya waktunya sudah hampir habis. Mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan hadir di webinar Manajemen Keuangan Jilid 3 ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.